Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh mahasiswa. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pembahasan responsi UAS, di mana responsi UAS ini nanti akan menjadi rujukan bagi teman-teman semua untuk melaksanakan ujian akhir ya. Nanti di ujian akhir soal ujiannya itu tidak akan berbeda jauh dengan responsi yang sudah saya berikan ini. Untuk waktu ujiannya nanti kurang lebih 70 menit dan sifat ujiannya ialah open book. Jadi mohon nanti teman-teman mempersiapkan hal-hal yang perlu dipersiapkan, baik contoh-contoh perhitungan dan sebagainya untuk bekal nanti di ujian akhir. Baik, kita akan mulai dari soal nomor 1. Soal nomor 1 ini ialah pertanyaannya, apa saja dampak negatif dari penerapan perbankan digital di era globalisasi, serta berikan solusinya. Seperti kita ketahui saat ini digitalisasi perbankan itu sudah berkembang pesat ya. Jadi mungkin saat ini kita tidak perlu lagi datang ke bank ya, semua sudah bisa menggunakan mobile banking, internet banking untuk melakukan transaksi. Namun digital di balik banyaknya manfaat dari digitalisasi perbankan, ada juga beberapa efek negatif yang perlu diwaspadai. Misalnya, digitalisasi perbankan ini membawa resiko terhadap serangan cyber dan kebocoran data. Ya, jadi nanti ini harus hati-hati sekali. Data kita bisa saja nanti bocor dan tersebar ya. Lalu yang kedua, ketergantungan pada penyedia teknologi eksternal oleh banyak bank yang dapat menghadirkan resiko. Jadi kalau banknya ini tidak punya atau tidak menguasai ya teknologinya secara betul-betul, pihak internalnya tidak bisa menguasai teknologinya, mungkin tergantung pada pihak eksternal. Nah, nanti kalau terjadi kegangguan layanan dan sebagainya, ini tentu resikonya cukup tinggi juga ya. Lalu kemudian digitalisasi juga meningkatkan resiko kebocoran informasi yang sensitif, misalnya data pribadi pelanggan akibat serangan cyber atau kesalahan internal lainnya. Nah, yang terakhir, sistem digital ini juga terkadang menjadi sasaran utama ya bagi peretas yang dapat meluncurkan serangan seperti phishing, ransomware, atau malware untuk mendapatkan data secara ilegal. Jadi hati-hati sekali ini ya, kita sebagai nasabah bank hati-hati dalam memberikan data ya. Nah, solusinya apa teman-teman? Untuk pihak bank sendiri ini harus ada tingkat keamanannya ya, tingkat keamanan dari data banknya ini harus betul-betul dipertimbangkan. Jadi bank sebagai di sini sebagai lembaga perantara yang memfasilitasi transaksi dari masyarakat. Nah, ini dia boleh saja bank memang semuanya misalnya mau didigitalisasi ya, tapi banknya harus tingkat secure-nya juga harus tinggi ya. Nah, jadi jangan sampai nanti nasabahnya akan mengalami masalah ya. Nah, untuk nasabah ini hati-hati terhadap penyebaran data pribadi. Jadi nanti ini hati-hati nih ya, biasanya hati-hati misalnya jangan sembarangan ya memberikan misalnya NIK di kartu identitas kita, di KTP ya. Lalu misalnya data-data lainnya, data-data pribadi lainnya ya, karena nanti data-data tersebut ya kalau bocor itu bisa digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Baik, soal nomor 2 ialah sebutkan perbedaan penilaian tingkat kesehatan bank antara Camel dan RGEC. Ini bisa teman-teman ambil di salah satu artikel jurnal yang sudah saya share di Siakat ya. Nah, ini saja jawabannya ya. Jadi ini bisa dibuat tabel, kalau bisa lebih bagus ya, ada perbedaan antara Camel dan RGEC. Oke, kalau Camel itu dari segi permodalannya dan RGEC permodalannya itu juga sama ya dari sisi asetnya. Kalau Camel penilaiannya dari sisi aset, kalau RGEC
itu dinilai dari sisi profil resiko kredit ya. Untuk manajemen ini kalau Camels ini penilaiannya secara umum, lalu kemudian penilaian kepatuhan dan manajemen resiko. Sementara kalau RGEC ini penilaiannya dari sisi good corporate governance-nya, lalu profil resiko kepatuhan dan penilaian terhadap manajemen resiko. Ya. Untuk rentabilitas ini sama antara Camel dan RGEC ya. Nah, penilaiannya rentabilitas itu earning, sama RGEC juga ya. Namun untuk likuiditas ini ada sedikit perbedaan. Kalau Camels ini langsung menilai dari likuiditasnya, kalau RGEC-nya ini dari profil resiko likuiditasnya. Dan yang terakhir, kalau Camels ini menilai dari sisi sensitivitas terhadap resiko pasar, sementara RGEC ini dinilai dari profil resiko pasar. Oke, baik, kita masuk ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini kita mulai masuk ke hitung-hitungan ya. Teman-teman, di sini soalnya Bank XYZ memiliki data neraca sebagai berikut. Deposito sebesar 250 miliar dengan suku bunga 14,5%, giro sebesar 40% dari jumlah deposito dengan suku bunga 5,75%, tabungan sebesar 65% dari jumlah deposito dengan suku bunga 12%, giro wajib minimumnya 5%, overhead cost-nya 3,2%, risk factor-nya 2,25%, spread-nya 4%, pajak 35% dari spread. Nah, pertanyaannya, hitunglah cost of loanable fund dari Bank ABC dan hitunglah lending rate dari Bank ABC. Oke, kita lihat di sini. Kita bikin tabel dulu ya. Sebaiknya sih dibikin tabel seperti ini, teman-teman, supaya kita lebih mudah dan tidak keliru nanti dalam menjawabnya. Oke, yang pertama ada sumber dana, ada jumlah dana, ada komposisi dana, tingkat bunga, giro wajib minimum, bunga efektif, dan biaya dana. Oke, dananya yang berbiaya di sini ada deposito, giro, dan tabungan. Oke, deposito jumlahnya 250 miliar ya. Gironya itu 40% ya dari deposito, berarti 40% dikali 250 miliar, hasilnya 100 miliar. Lalu kemudian untuk tabungan itu besarnya 65% dari deposito, berarti 65% kita kalikan 250 miliar, hasilnya 162 miliar 500 juta rupiah ya. Nah, untuk total dananya ini totalnya kita tambahkan dulu nih teman-teman semuanya ya. 250 miliar ditambah 100 miliar ditambah 162 miliar 500. Hasilnya 512 miliar 500 juta rupiah. Sorry, ini nolnya kurang 3 ya. Harusnya 512 miliar 500 ribu rupiah. Nah, komposisi dananya ini berarti tinggal kita bagi aja ya, 250 miliar ini dibagi 512 miliar 500, itu hasilnya 48,8%. Lalu 100 miliar kita bagi dengan 512 miliar 500, hasilnya 19,5%. Nah, yang untuk tabungan itu 162 miliar 500 kita bagi dengan 512 miliar 500, hasilnya 31,7%. Nah, tingkat bunganya, untuk deposito itu 14,5%, untuk giro 5,75%, dan untuk tabungan 12%. Giro wajib minimumnya itu 5% semuanya ya. Nah, bunga efektifnya caranya gimana? Itu caranya yaitu 100%, ya, 100% dibagi 100% dikurangi 5%, dikurangi giro wajib minimum, itu hasilnya berapa, lalu nanti baru dikalikan dengan tingkat bunganya 14,5%. Sama yang kedua, hasilnya 15,26% ya. Nah, yang kedua itu juga sama ya. Tingkat bunga efektifnya caranya gimana? Tinggal 100% dibagi 100 dikurangi 5% ya, 5% untuk giro wajib minimum, dicari dulu hasilnya berapa,
Lalu setelah itu kita kalikan 5,75%. Hasilnya 6,05%. Untuk tabungan juga seperti itu, caranya sama. Hasilnya 12,63%. Ya. Nah, lalu kemudian kita hitung biaya dananya. Caranya bagaimana? Ya tinggal ini bunga efektif kita kalikan dengan komposisi dana dari dana berbiaya tersebut ya. Misalnya untuk deposito itu bunga efektifnya 15,26% ya. Dan jumlahnya itu komposisi dananya itu 48,8% ya. Nah, berarti biaya dananya berapa? Biaya dananya di sini 15,26% dikali 48,8%. Hasilnya 7,44% ya. Untuk giro ini 1,17% didapatkan dari 6,05% dikali 19,5% ya, hasilnya 1,17%. Lalu kemudian untuk tabungan di sini ada 12,63% bunga efektifnya ya, dikalikan 31,7%. Hasilnya 4,003%. Nah, berapa sih cost of loanable fund-nya? Ini tinggal ditambah aja semuanya. 7,44% ditambah 1,17% ditambah 4,003%. Oke, hasilnya 12,61%. Nah, oke, lending rate-nya berapa? Lending rate-nya berarti tinggal ditambahkan aja teman-teman ya. Tadi cost of loanable fund-nya 12,61%. Ditambah dengan overhead cost-nya 3,2% ya. Ditambah risk factor-nya 2,25%. Lalu ditambah spread itu tingkat keuntungan yang mau di target oleh banknya yaitu 4%, dan pajaknya ini berarti 35% dikalikan dulu dengan 4%. Hasilnya 1,4%. Dan di total semua. Totalnya 19,46%. Nah, jadi lending rate itu berarti suku bunga kredit ya, suku bunga berkredit bank itu kira-kira ini di kisaran 19,46%. Sementara biaya dananya ialah 12,61%. Oke, baik. Ini soal yang terakhir, yaitu soal nomor 4. Di sini kita diminta untuk menghitung LDR, DER, ROA, dan ROE dari laporan keuangan Bank BNI di tahun 2023 ya. Oke, pertama kita cari LDR-nya. LDR-nya di sini adalah loan dibagi dengan loan to deposit ratio ya. Berarti total kredit dibagi dengan total dana pihak ketiga. Nah, total kreditnya itu 629787384 dibagi dengan, ini ditambah dulu ya, giro, deposito, dan tabungan nih teman-teman ya. Ini jumlahnya 284026949 ditambah 226.677.116 ditambah 226.461.562 rupiah hasilnya. Lalu ini semua sudah ditambah, lalu nanti total kredit ini ditambah dengan total dana dibagi dengan total dana pihak ketiga. Hasilnya 85,43%. Ya. Sementara untuk DER itu rumusnya ialah total hutang atau liabilitas dibagi dengan total ekuitas. Nah, ini tinggal dimasukkan aja nih total liabilitasnya di tahun 2023 842560653 dibagi total ekuitasnya 136574147. Hasilnya 616 atau 616%. Nah, lalu kita masuk ke ROA. Nah, ROA ini itu laba bersih ya atau laba tahun berjalan dibagi dengan total asetnya. Nah, ya jadi 5208.322 dibagi 979.134.800. Hasilnya 0,0053 atau 0,53%. Sementara ROE-nya ini kita cari dengan cara sama, laba bersih atau laba tahun berjalan ya dibagi dengan total ekuitas. Total ekuitasnya 136
136.574.140 juta rupiah, ini dalam jutaan ya. Oke, hasilnya 0,038 atau 3,8%. Ya. Oke, itu saja teman-teman kisi-kisi dan jawaban dari responsi UAS ya. Jangan lupa nanti ujian akhir tidak akan berbeda jauh dengan responsi UAS ini. Mohon untuk dipelajari perhitungannya ya. Dari saya itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.